Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kerdug.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu jadi prioritas terakhir Menpan RB. Inilah 3 skema gabungan pada rekrutmen P3K 2024 tahap 2 yang wajib diketahui oleh para tenaga honorer. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Menpan RB Rini Widiantini telah memutuskan untuk menuntaskan nasib tenaga honorer lewat seleksi P3K 2024. Sebagaimana diketahui, pada tahun ini mekanisme pendaftaran seleksi P3K sedikitnya ada perbedaan dari tahun sebelumnya. Pada tahun ini, seleksi P3K 2024 hanya dikhususkan untuk tenaga honorer yang terbagi menjadi 2 tahap. Tahap yang pertama terbuka untuk tenaga honorer pelamar prioritas XTHK 2 dan honorer yang telah masuk database BKN. Pendaftaran seleksi P3K tahap 1 telah resmi ditutup sejak tanggal 20 Oktober 2024 lalu dan kini telah memasuki tahap seleksi kompetensi. Sedangkan untuk seleksi P3K tahap 2 terbuka untuk tenaga honorer yang telah bekerja di instansi pemerintah minimal selama 2 tahun dan alumni P3K. Maksudnya di sini alumni PPG. Adapun untuk pendaftaran seleksi P3K tahap 2 ya saat ini masih terbuka dan akan ditutup pada tanggal 31 Desember 2024 mendatang. Perlu diketahui bahwa tenaga honorer pelamar tahap 2 merupakan prioritas terakhir Menpan RB dalam pengangkatan P3K 2024. Meskipun begitu, pemerintah akan memasukkan pelamar tahap 2 dalam database pengangkatan P3K paruh waktu. Sebelum melangkah lebih jauh, tenaga honorer pelamar tahap 2 wajib ketahui 3 skema gabungan dalam seleksi P3K 2024 yaitu sebagai berikut. 1. Skema pemeringkatan. Pada seleksi P3K 2024 ini tingkat kelulusan tidak berdasarkan nilai passing grade melainkan dengan pemeringkatan menurut skala prioritas. Adapun urutan skala prioritas dalam seleksi P3K 2024 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama XTHK 2. Kemudian yang kedua tenaga honorer yang ada di dalam database BKN. Selanjutnya
non-ASN yang telah bekerja di instansi pemerintah minimal selama 2 tahun tapi belum masuk database BKN atau non-database BKN. Selanjutnya yang kedua yaitu skema prioritas masa kerja dan usia. Pada skema ini, tenaga honorer yang menjadi prioritas pengangkatan P3K 2024 adalah 1,6 juta honorer yang telah masuk database BKN. Untuk tenaga honorer prioritas dilihat berdasarkan masa kerja dan usia sesuai amanat Undang-Undang ASN 2023. Mereka merupakan honorer dengan masa kerja paling lama di atas atau minimal 5 tahun. Lalu tenaga honorer berusia mendekati 46 tahun. Selanjutnya, yang ketiga, skema SPTJM dan verbal data. Pada seleksi tahap 2, pelamar wajib menyertakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang dikeluarkan oleh kepala instansi. SPTJM tersebut guna memastikan keaslian dari surat keterangan pengalaman kerja minimal 2 tahun yang digunakan untuk mendaftar. Dengan adanya persyaratan tersebut, maka diharapkan mampu menghentikan langkah-langkah tenaga honorer bodong atau tenaga honorer siluman. Selain itu, BKN dan BPKP telah melakukan piloting verbal dalam data terhadap tenaga honorer. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu menjadi prioritas terakhir oleh Menpan RB. Itulah tadi 3 skema gabungan pada rekrutmen P3K 2024 tahap 2 yang wajib diketahui oleh para tenaga honorer atau para peserta. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.